يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, pemirsa Rois TV yang berbahagia, kita lanjutkan materi belajar bahasa Arab kita. Kita akan review lagi, mulai dari awal, dari yang paling sederhana, bagaimana kita bisa merangkai kata menjadi kalimat sekaligus tahu artinya. Cukup dari yang sederhana saja, jangan kita berpikir terlalu panjang, lebar, membuat kalimat bahasa Arab itu sulit. Sebagai contoh, kita menggunakan merangkai kata tunjuk dengan kata benda yang ada, yaitu dalam bahasa Arab kita akan dibagi yaitu jenis muzakkar maupun muannas. Nah, untuk kata tunjuk kita mengenal yang pertama adalah ini dalam bahasa Arab hadza, kemudian yang muannas adalah hadhihi. Nah, bagaimana kita menentukan atau menggunakan kata hadza dan hadhihi yang artinya sama-sama ini? Nah, hadza untuk benda muzakkar insya Allah tidak bermasalah. Namun yang hazihi artinya juga ini, itu untuk benda muannas. Di mana benda muannas kita mengenal ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah tak marbutoh. Nah, kecuali nama orang ya, kecuali nama orang. Nah, sebagai contoh adalah mobil, ini mobil. Hadihi sayyarah, nanti boleh dilihat dalam modul. Kemudian jam juga bisa, hadihi sa'atun. Nah, di situ ada tak marbutohnya. Yang kedua adalah ketika dia bermakna sepasang, sebagai contoh mata. Ketika kita menyebutkan dalam bahasa Arab ini mata, maka menggunakan hadihi, hadihi ainun. Nah, kemudian tangan juga sepasang, maka kita menyebutkan hadihi yadun. Baik. Yang ketiga adalah karena dia dikhususkan di dalam Al-Quran, dikelompokkan, disebut mujawaz atau majasi, yaitu memang dipilih oleh Allah tertentu, dia bermakna muannas. Sebagai contoh adalah matahari. Ketika kita menyebutkan ini matahari, tentunya sebagai contoh gambar ya, ini matahari, bukan matahari beneran, maka hadhihi syamsun. Meskipun tidak ada tak marbutoh, bukan sepasang, tapi dia dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bumi, hadhihi ardun. Kemudian bintang, hadhihi najmun. Kemudian bulan, hadhihi qamarun. Baik. Kemudian yang keempat adalah dia benda jamak tak berakal. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya untuk membahas apa itu benda jamak tak berakal. Nah, lalu bagaimana ketika hadza untuk benda muzakkar banyak sekali. Sebagai contoh buku, hadza kitabun. Kemudian juga ada HP, hadza jawwalun. Nah, masih banyak sekali yang selain exception tadi kami sebutkan untuk hadihi. Kemudian yang kedua adalah dzalika. Nah, ini bermakna itu, dan tilka bermakna juga itu. Dzalika kita gunakan sama untuk benda-benda muzakkar, kemudian tilka untuk benda muannas. Sebagai contoh tadi, dzalika kitabun. Bahkan di Al-Qur'an juga kita sering mendengar dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu sebagai contoh. Dzalika disambung dengan kata kitab yang artinya adalah buku atau kitab. Kemudian juga sebagai contoh yang lain misalnya pintu, dzalika babun, lampu, dzalika misbahun. Nah, bagaimana dengan tilka? Sama seperti hadihi. Dia adalah benda-benda yang tadi mempunyai ciri-ciri. Sebagai contoh dikhususkan oleh Allah, misalnya tilka nafsun. Nafsun itu jiwa, itu adalah jiwa. Kemudian tilka ardun, bumi. Tilka syamsun, itu adalah matahari. Dan nanti boleh dilihat dalam modul, kita bisa memilah-milah mana yang muzakkar dan muannas. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan tempat. Misalnya hunaka atau huna atau hunalika.
Nah, ini materi di level 2. Tentunya nanti kalau masih ada lagi akan kita sampaikan pada level berikutnya sebagai pelengkap, namun penggunaannya tidak terlalu banyak di dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh adalah huna, itu adalah artinya di sini. Jadi ketika kita bertanya, aina hammam, di mana ada kamar mandi? Kita bisa menyebut dengan kata huna di sini. Al-hammam atau kamar mandi itu huna, ada di sini. Kalau dekat, kalau jauh, al-hammam hunaka, kamar mandinya ada di sana. Tapi ketika di Masjidil Haram, kamar mandinya kadang tidak terlihat, tidak tampak dari dalam, sehingga kita menyebutkan al-hammam hunalika. Demikian juga ketika kita bertanya aina bahrun, di mana ada laut, maka jawabnya al-bahru hunaka, laut itu ada di sana. Nah, saya kira ini lebih mudah, hanya membedakan di sini, di sana, jauh atau jauh di sana, bisa digunakan untuk apapun, baik tempat maupun benda-benda ketika kita mau menanyakan. Misalnya, di mana Muhammad? Aina Muhammad? Muhammad hunaka, Muhammad ada di sana. Saya kira demikian, mudah-mudahan mudah dipahami dan langsung bisa kita praktekkan dengan keluarga kita. Jangan lupa like-nya, kemudian komentar atau boleh bertanya, dan subscribe-nya, baru kita share ke medsos atau WA yang lain agar ilmu ini semakin meluas manfaatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.